Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya 'an Nabi radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta bi sahibika yawm al-jum'ati al-wasit wal imam yahdubu faqad nabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yakin. Yauma la yanfa'u malun wala baruna ila man atallah bi qalbin salim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar, hadirin, ketika kita taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya yang amatlah besar dalam kehidupan di dunia ini. Hanya satu bahaya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mengamalkan agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli dunia, ahli-ahli materi senantiasa ingin menyempurnakan materinya. Inilah ciri-ciri orang ahli dunia. Tidak ingin kekurangan sedikit pun tentang kemewahan dunia. Ingin menyempurnakan dunianya serba ada. Dia ingin dunianya menjadi yang terbaik. Ini adalah orang-orang ahli dunia. Rumahnya ingin yang terbaik, pakaiannya ingin yang terbaik, sawahnya ingin yang terbaik, mobilnya tidak ketinggalan, ingin yang terbaik. Sepeda motornya pun tidak ingin jelek, tetapi ingin yang terbaik. Semua orang berpikiran seperti itu. Itulah ciri-ciri orang ahli dunia.
Inilah orang-orang ahli dunia hadirin. Ia tidak rela kalau cacat dalam urusan apapun, apalagi urusan dirinya. Ia tidak rela matanya cacat. Ia tidak rela mengorbankan berjuta-juta untuk akhiratnya, tetapi kalau untuk dunianya, untuk berobat matanya berjuta-juta, akan mudah untuk mengeluarkannya demi tidak ada cacat sedikit pun ada di dalam dirinya. Itulah orang-orang ahli dunia. Ia juga tidak ingin giginya cacat. Ia tidak ingin telinganya cacat. Begitulah orang-orang ahli benda dunia. Ia ingin bendanya sempurna. Begitu juga orang-orang ahli amal, orang-orang yang memikirkan akhiratnya hadirin. Ia ingin semua amalnya sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala. Jadi orang-orang yang memikirkan akhiratnya, siapa di antara kamu yang terbaik, kata Allah, yaitu orang yang baik amalnya. Inilah orang yang terbaik, bukan yang hartanya banyak, bukan yang pangkatnya tinggi, tetapi amalnya yang banyak. Itulah orang yang terbaik. Itulah orang yang sukses. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 tadi. Jadi orang-orang yang fikir akhirat ini ingin amalnya yang terbaik, imannya yang terbaik, senantiasa siang dan malam tawajuh kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang fikir akhiratnya. Karena apa? Dunia adalah sementara, akhirat selamanya. Kalau ini sudah ada terpatri di dalam hati kita masing-masing hadirin, maka orang-orang yang fikir akhirat ini akan lebih mencintai amal agamanya yang lebih banyak daripada mencari dunianya yang serba banyak. Betapapun dunia ini kita kumpulkan, tidak sedikit pun yang akan kita bawa, kerikil satu pun tidak akan dibawa, kecuali hanya amal agama. Amalnya yang terbaik, dakwanya yang terbaik, ngajinya yang terbaik, jumatannya yang terbaik. Tetapi orang-orang ahli dunia itu, orang-orang dunia ingin terbaik, padahal dunia bagaimanapun baiknya akan ditinggalkan. Seperti yang pertama tadi kutip sampaikan, sebaik apapun yang kita miliki di dunia ini hadirin akan ditinggalkan. Tetapi kalau kita mengamalkan agama, maka akan kita bahagia yang selama-lamanya. Jangan sampai kita ini amal agama ala kadarnya. Yang penting kan sholat. Kita jangan begitu hadirin. Bagaimana sholat mendatangkan kebahagiaan, bagaimana sholat kita ini mendatangkan keridhaan Allah, itu yang kita pikirkan. Caranya bagaimana? Datang tepat waktu. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mencaci orang yang sholatnya senantiasa telat datangnya, ala kadarnya saja. Ini Allah mencacinya, Allah tidak menyukainya. Orang yang senantiasa menyengaja telat, kata Allah, dibawa ke langit gelap gulita seperti gombal amo. Ketika naik ke langit, ini amalan apa ini? Dikembalikan kepada orang yang mengamalkan. Jadi kalau kita ini faham tentang akhirat hadirin, maka akan yang terbaik yang kita perbuat untuk mengamalkan agama ini. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya.
Jadi orang-orang yang senantiasa sholat ala kadarnya, kata Allah, adalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka sholat seperti ini akan menjadi azab. Sholat saja sudah menjadi azab kalau kita sembrono, apalagi tidak sholat. Maka kita harus berhati-hati hadirin. Karena amalan sholat adalah amalan yang agung. Hadiahnya adalah kegembiraan, kesenangan yang selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sekedar Jumatan, pokoknya yang penting datang. Mau ngantuk atau melek gak penting. Lah kalau kita ini sudah punya pikiran seperti ini, inilah orang yang lalai, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maun ayat 5 tadi. Jadi jangan sampai kita ini sembrono di dalam melaksanakan sholat Jumat. Pokoknya yang penting datang. Jangan seperti itu hadirin. Tetapi bagaimana Jumatan kita ini mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan rahmatnya Allah, maka sunnah-sunnah Jumat harus kita lakukan. Kalau urusan dunia kita paham sekali, tetapi kalau urusan akhirat jarang orang paham. Maka hadirin, supaya kita paham, sering hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Karena nutrisi hati ini bisa mengamalkan agama dengan baik kalau kita senantiasa duduk di dalam majelis ilmu. Minimal kalau kita tidak bisa untuk tiap hari 1 minggu sekali, kalau tidak bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 40 hari sekali. Kalau kita sudah terlewat 40 hari sekali tidak pernah datang di majelis, maka hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus tawaju kepada Allah. Hadirkan hati tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di dalam shaf awal. Nah, inilah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Senantiasa duduklah di shaf paling awal. Barangkali waktu yang kita gunakan Jumatan itu kita menemukan waktu-waktu mustajab, sehingga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Nah, ini kalau kita paham, pasti akan mengikuti apa yang disampaikan baginda Nabi. Datang Jumat setelah wudhu, duduk rapi, menyusun shaf paling depan, maka dudukmu itu dihitung pahala sholat. Berapa jam, berapa menit, dihitung seperti sholat terus menerus. Alangkah indahnya Allah memberikan pahala. Tetapi orang jarang paham, tidak menyusun shaf paling depan, padahal nanti di absen di yaumul qiyamah. Orang yang senantiasa datang Jumat yang pertama, itulah menghadap Allah, tidak ngantri, akan tampil yang paling depan. Bagaimana kalau kita antri di dunia aja susah, tetapi kalau di akhirat berjuta-juta, bertriliun-triliun tahun, alangkah susahnya. Maka dengan penjelasan Allah dan Rasulnya ini, mari kita perbaiki cara sholat kita hadirin, agar kita mendapatkan keberuntungan yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mempersiapkan Jumat itu mulai hari Kamis, kata Nabi, sudah siap Jumatan. Jadi mulai Kamis sudah disiapkan, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan minyak wangi, menyiapkan pekerjaan-pekerjaan, sehingga Jumat itu penuh kesungguhan, penuh dengan adab. Jadi menghadiri sholat Jumat itu penuh dengan adab. Maka Allah akan mendatangkan ridho dan rahmat kepada kita, sehingga Jumat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita menjaga adab-adabnya, mendatangi sholat Jumat, menghapuskan dosa 1 minggu sebelumnya dan sesudahnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Kalau gitu, nanti kalau ada sholat Jumat, sebelum khotib naik mimbar, saya sudah duduk rapi dan menyusun shaf seperti yang diajarkan Nabi. Ini yang harus kita praktekkan. Tidak hanya kita dengar, tetapi sahabat dulu jamaah, setiap mendengar satu kata langsung dipraktekkan.
Tetapi kalau kita ini masih nawar-nawar, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Kenapa begitu? Karena kurang pahamnya tentang akhirat. Jadi akhirat itu dianggap biasa saja, tapi dunia yang luar biasa. Nah, ini terbalik-balik kehidupannya, hadirin. Di antara memperhatikan sholat adalah datang sebelum waktunya. Jadi sebelum datang wudhu, nanti hadirin, orang dibangkitkan dari alam kuburnya bercahaya seperti matahari. Amalan apa itu? Kok mempunyai kedudukan seperti itu? Ternyata sebelum azan dikumandangkan, mereka sudah wudhu dari rumah dan menuju masjid. Kemudian ada yang dibangkitkan dari kuburnya, nanti bercahaya seperti bulan purnama. Amalan apa yang dikerjakan? Ternyata setelah mendengar adzan dia wudhu dan berangkat ke masjid. Ada yang bersinar seperti bintang dibangkitkan dari kuburnya. Amalan apa kata Nabi? Amalan ketika di dunia mendengar suara adzan sudah ada di masjid. Sebelum adzan sudah ada di masjid. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah ketika nanti dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Dan ketika meninggalkan dunia dipertemukan dengan seluruh keluarganya. Kakeknya, neneknya, buyutnya, semua dipertemukan, alangkah indahnya. Inilah hasil jeripaya kita kalau kita sholat tepat pada waktunya. Jangan menunggu qomat baru berangkat dari rumah. Ini namanya tidak paham tentang kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari raya umat Islam dalam satu pekan. Maka kita disunahkan pagi-pagi, kata Nabi. Karena ini sangat penting hari Jumat ini. Sampai pagi-pagi disuruh berangkat. Tapi apa yang kita kerjakan? Mendengar qomat baru berangkat, itu banyak di kampung-kampung, hadirin. Dan itu menyeluruh. Itulah orang-orang yang dalam kerugian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan Nabi berangkat harus pagi-pagi? Apa maknanya? Hadirin, untuk mengagungkan amalan sholat. Tetapi apa yang terlihat kebanyakan umat Islam tidak paham mendatangi sholat. Jadi kebanyakan orang Islam itu tidak paham, sehingga mendatangi sholat itu seneng telat-telat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Jumat jangan sampai telat lagi. Maka supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tepatkan waktunya. Karena ketidakpahamnya agungnya sholat, maka kita sering hadiri sholat Jumat dengan telat. Jangan sampai kita ditipu yang namanya setan. Sampai di masjid kita sudah telat, nyampe ngantuk lagi. Nah, ini yang sangat dibenci oleh Allah. Itulah adalah kerugian yang luar biasa. Seumpama kita mengetahui bagaimana keagungan sholat dan keistimewaan sholat, hadirin, kalau kita ini paham betul keagungan sholat, kita akan menggigil karena gembira akan mendapatkan kemuliaan surganya Allah, yang mana tidak ada kesedihan lagi di sana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di mana-mana banyak menderita dalam kesusahan, bahkan dalam ejekan. Kenapa? Sebabnya apa, hadirin? Karena mereka menghinakan agama, yaitu dengan sering melaksanakan sholat ala kadarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita perhatikan betul-betul tentang sholat kita, agar kita ini menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang yang diridhoi oleh Allah. Maka jaga sholat kita tepat waktu, senantiasa sholat di masjid. Karena Rasulullah SAW sepanjang hidupnya sampai beliau wafat, ketika mengimami sholat dalam keadaan berdakwah, ummati, jangan tinggalkan sholat, ummati sholat, jangan tinggalkan sholat. Itulah hadirin yang dapat khotib sampaikan tentang persiapan Jumat, yaitu menyiapkan waktu betul-betul, jangan sampai telat menuju masjid, sehingga kita mendapatkan yang namanya kemuliaan sholat, kemuliaan
yang dijanjikan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina mukinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashrina al insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.